Halo teman-teman, ya ketemu lagi dengan saya Denny. Nah, ini saya hari ini sedang berada di Marina Anyer. Ya, Marina ada di Ancol, tapi ini dermaga Marina di Anyer. Ya, kita habis diving. Nah, ini ada sesuatu yang seru yang mau saya sharingkan buat teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat yang satu ini. Ya, hari ini kita mau membahas apa? Hari ini kita mau membahas bagaimana seorang yang disebut cowboy atau seorang yang disebut terencana. Nah, dalam bisnis itu untuk awal-awal menurutku tuh perlu yang namanya kita bersikap seperti cowboy. Apa sih cowboy maksudnya itu? Cowboy itu orang-orang yang biasanya udah nggak pakai mikir, hajar dulu, ya kan? Ibaratnya istilahnya jalanin dulu. Nah, tapi ada juga orang yang senangnya terencana, harus pikirkan matang-matang baru dijalankan. Terus mana yang lebih bagus? Nah, ini menurutku ya, kalau menurutku versi saya, kalau awal-awal mending kita cowboy aja, jalanin dulu. Kenapa? Kebanyakan orang kalau udah direncanakan teori, terus akhirnya nggak jalan. Tapi balik lagi, jangan terus jadi cowboy terus. Cowboy diperlukan di awal, setelah itu direncanakan, ya. Sering dulu awalnya ketika kita mau buka laundry sama, kalau dilihat dari duit yang kita punya, direncanakan nggak jadi. Tapi waktu itu saya udah sama istri bilang, ayo kita jalanin dulu, kita buka bisnis, nyemplung dulu, baru nanti kita pikirkan ini. Nah, istri pun masih berpikir, udah jangan invest banyak-banyak, namanya juga dicoba-coba gitu kan, jangan banyak-banyak. Tapi kenyataannya saya nggak mau coba-coba, saya maunya nyemplung sekalian, karena kalau nggak nyemplung sekalian kita nggak all out, kita nggak cuma coba-coba jadi nggak jalan gitu. Nah, hari ini kebetulan saya juga ngajak yang namanya anak saya itu, saya kalau biasa dulu ke pantai main ombak, terus bulan Februari saya ajak snorkeling, saya ajak ke Pulau Pelangi, saya ajak, tertarik dia. Dia secara berenang sih nggak jago-jago amat, masih umur 10 tahun, dan saya suka snorkeling, saya ajak snorkeling, suka. Nah, snorkeling itu apa? Snorkeling itu kalau kita berenang di pantai, kita mau ngelihat terumbu karang atau keindahan laut, tapi kita dipakai rompi, koda kita ngelihat ke bawah. Nah, cuma waktu itu saya ngelihat waktu di Pulau Pelangi itu ada namanya diving. Nah, lihat diving, cuma memang syaratnya adalah katanya sih 12 tahun gitu. Tapi habis itu saya tertarik. Ini anak saya itu kemarin juga udah saya ajak ke akuarium, suka banget lihat ikan gitu kan. Akhirnya saya ajak. Nah, saya ajak, cuma saya nggak langsung ke laut gitu, nggak mungkin belajarnya di laut. Akhirnya saya cari sekolah snorkelingnya. Saya cari sekolah snorkelingnya di Jakarta, sekolah divingnya, bukan snorkeling. Sekolah diving ada di Jakarta Selatan. Kita belajar di kolam kemarin 2 hari.
Habis itu prakteknya itu di laut, bukan prakteknya di kolam terus. Kita harus praktek di tengah laut. Nah, dari situ apa yang membuat saya ini, awalnya saya pede. Awalnya saya ajak, anak saya bisa mengendalikan, karena ternyata diving itu nggak sesimpel yang saya pikirkan. Waktu sampai belajar di kolam 2 hari itu bagaimana, jadi yang diajarkan itu bagaimana kalau terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Contoh, tiba-tiba pernafasan kita di mulut lepas. Nah, itu apa yang dilakukan? Atau tiba-tiba kacamata kita kemasukan air. Karena gini, kalau diving itu bukan cuma semeter 2 meter. Hari ini saya diving itu 12 meter. Nggak mungkin kita 12 meter tiba-tiba naik lagi. Naik lagi itu butuh proses waktu gitu kan. Makanya diajarkan bagaimana 2 hari menyesuaikan pakai oksigen yang kita bernafas di air seperti apa. Terus tiba-tiba kalau kita batuk atau apa, diajarin semua. Dan akhirnya praktek nih terjun. Nah, saat terjun ada kekhawatiran yang bikin saya takut sebagai seorang bapak. Ini kalau terjun tiba-tiba anak saya nggak bisa ngikutin gimana? Kalau tiba-tiba oksigennya bermasalah, bener. Tapi gara-gara kemarin udah belajar, terus kita terjun dan diawasi oleh instrukturnya, ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah bisa melalui 2 kali diving secara 50 menit. Dan kita melihat sesuatu yang indah di dalam laut yang selama ini saya belum pernah, yang namanya nyelam 12 meter tuh belum pernah. Tapi gara-gara saya nyelam, saya tahu. Nah, sama seperti saya buka bisnis laundry, ya. Bisnis itu ketika saya terjun, saya itu otodidak. Nggak ada keluarga yang buka bisnis laundry, nggak ada yang yang bisa membantu. Saya benar-benar belajar dari internet, dari teman-teman semua. Bahkan saya bergabung di komunitas, yaitu ada Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, ada Asosiasi Laundry Indonesia. Terus, jadi intinya gini, saya terjun dulu di laundry, tapi bukan berarti saya tidak belajar. Saya belajar cari ilmu sebanyak-banyaknya. Saya bergabung, bahkan ada seminar di Banten, saya ikut. Ada seminar di mana, saya ikut. Pokoknya semua seminar saya ikutin gitu. Demi apa? Ya balik lagi, namanya kita usaha memang awalnya cowboy. Awalnya kita harus mengerjakan sendiri, belajar kesalahan. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika kita juga ikut-ikut seminar. Sama, kelihatannya simple. Kalau diving tinggal nyebur ke laut, pakai oksigen, selesai. Padahal nggak segampang itu gitu kan. Nah, tapi balik lagi, semua bisa mengurangi resiko ketika kita satu mau belajar dari orang lain, ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa cari mentor. Salah satunya yang bergabung di komunitas itu seperti itu. Teman-teman bisa cari mentor, ya kan? Mentor yang mau menjaga belajar bersama gitu. Nggak gampang cari mentor itu. Saya pun banyak kali mentor yang udah saya belajar dengan mereka dan saya praktekkan kuncinya, ya kan? Percuma kalau kita cuma belajar teori. Kalau misalnya saya cuma saya mau belajar diving, tapi saya belajarnya teori terus nggak saya praktekkan, ya nggak bakal bisa. Nah, kayak tadi waktu 5 menit pertama di dalam air, saya melihat anak saya dites di dalam air, dicabut, disuruh isi maskernya, tiba-tiba lepas, suruh pakai lagi. Dia tiba-tiba nggak bisa menyelesaikan masalah, naik. Saya sebagai orang tua juga stres juga, tapi instrukturnya bilang, udah tahan aja pak, sabar, pasti dia bisa. Kalau kita manjain terus, ya anaknya nggak bisa. Tapi ketika kita ngikutin, apa kata instrukturnya, ternyata dia bisa menyelesaikan 2 jam, 2 sesi 2 jam, ya, satu sesinya 1 jam. Nah, intinya juga sama. Ternyata kita juga kalau mau berpengalaman, kita butuh yang namanya mentor. Kita butuh yang namanya pengalaman, ya. Ya, itu dia. Ada yang mentor yang mau memberikan secara gratis, ya kan? Tapi ada juga mentor yang berbayar. Tapi menurut saya, ketika berbayar itu ya, bagi saya sih istilahnya ya saya ikutin. Seminar-seminar apapun yang saya ikutin, saya bayar pun nggak ada masalah. Kenapa?
dari berbayar saya bisa istilahnya melalui waktu yang nggak harus panjang. Saya bisa mempersingkat waktu saya sehingga saya bisa memikirkan bisnis saya lebih cepat lagi. Nah, kebanyakan banyak juga yang teman-teman sharing seperti saya gini ya, lewat YouTube ya kan, lewat apa namanya secara free atau apapun itu ya. Tapi kenapa kok ada kelas laundry berbayar contohnya nih? Ya karena balik lagi, ternyata laundry itu, buka bisnis laundry nggak bisa yang namanya biasa YouTube tuh paling lama juga setengah jam. Tapi ternyata saya setiap kali saya bikin kelas laundry dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore aja rasanya nggak cukup gitu loh. Ya kan? Kenapa saya bisa selama itu ya? Apa yang saya sharingkan ya gitu kan? Yang sharingkan apa pengalaman saya dari 0 sampai tahun keempat ini gitu. Jadi banyak hal yang saya sharingkan. Jadi saya kalau bikin kelas laundry itu apa namanya, yang saya sharingkan bukan masalah kapan cepat balik modal. Oh enggak, saya bukan jualan mesin ya kan. Tapi bagaimana apa yang kegagalan saya yang juga saya pernah alami ya kan, kesuksesan apa yang pernah saya alami saya utarakan. Makanya saya kalau kasih sharing atau kelas laundry nggak setengah-setengah, saya kasih 100%. Saya suruh tanya terus apa yang jadi kendala. Bahkan banyak teman-teman yang udah buka laundry ikut kelas saya pun sama, mereka merasa terjawab karena apa yang mereka alamin itu juga saya juga pernah ngalamin gitu kan. Dan kebetulan ya saya punya partner bahkan banyak, otomatis apa, banyak saya tahu kendala-kendala partner-partner saya. Sama, bukan berarti suatu bisnis itu tidak ada resikonya. Pasti ada resikonya, tapi balik lagi bagaimana kita mencegah supaya resiko itu tidak besar tapi diminimalkan. Ya gimana ya, itu pengalaman. Jadi kadang saya itu dapat belajar dari teman-teman juga, dari partner-partner saya. Nanti behave keberapa, curhat ke saya nih kendalanya ini, behave keberapa, curhat lagi ke belakang ini. Artinya apa? Banyak masukan, banyak cara, banyak apa. Jadi saya jadi lebih mengetahui dan lebih berpengalaman gitu. Jadi saya buka kelas laundry itu bukan asal-asalan, tapi benar-benar pengalaman yang saya lakukan. Sama ketika saya ngambil dive ya, olahraga ini sebenarnya ekstrim sih bagi saya. Itu udah kayak naik pesawat. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ketika naik pesawat. Sama ketika kita diving ya, kita pun juga harus pasrah dengan alam. Apa di dalam laut itu kita ada 12 meter, itu udah yang ngikutin instruktur aja. Tapi instruktur pun juga sama, dia belajar juga dan dia sudah melatih banyak murid, artinya pengalaman dia juga punya banyak. Tentu saya bukan gratisan, pasti bayar juga ke instrukturnya. Untuk apa? Mengurangi safety. Nah, bagi teman-teman mungkin yang punya kendala atau apa, teman-teman juga bisa join nih di kelas laundry ya. Sedikit promosi lah kita ya. Kelas laundry saya ke depan itu akan mengadakan tanggal 11 September ya. Nah, di situ kalau bagi teman-teman ini buat siapa aja sih yang ikut di kelas laundry ini. Bagi teman-teman yang pingin tahu bisnis laundry seperti apa, oh ini bagus banget karena saya kumpas tuntas di situ. Bagi teman-teman yang udah buka laundry tapi nggak bisa berkembang, nah ini cocok banget. Kenapa? Karena di sini saya mengasih trik-trik yang udah saya jalankan sehingga saya bisa berkembang dengan cepat gitu ya. Terus bagi teman-teman yang mungkin punya cabang, punya kendala, punya apa, silakan ikut juga. Karena apa? Saya selalu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, jadi balik lagi, mau cowboy apa terencana? Kalau teman-teman baru mau buka bisnis dulu, cowboy dulu, terjun dulu. Yang penting buka dulu, baru cari ilmunya. Ilmunya dari mana? Nggak usah bingung-bingung, cari aja di kelas laundry. Karena di sini bukan buat jualan mesin, tapi kita share, kita kumpas tuntas bagaimana saya bisa menjalankan bisnis laundry ini dari awal sampai sekarang ya. Tentu banyak kendala ya, itu bisa Bapak Ibu pelajarin sehingga ketika Bapak Ibu terjun atau udah terjun di bisnis laundry, Bapak Ibu bisa mantap untuk menjalankan, bahkan untuk mengembangkannya. Ya, itu sharing-sharing saya buat hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa
berubah mindsetnya, bagaimana kita tetap butuh perencanaan, sehingga perencanaan yang ada itu untuk meminimalkan resiko ya. Jadi terus ikuti channel ini, karena channel ini bagaimana saya sharing-sharing kebanyakan memang di dunia laundry, bahkan saya sharing-sharing di dunia bisnis. Apa yang saya dapat kebanyakan akan saya sharingkan di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di kelas laundry berikutnya. Bye-bye. Oke, teman-teman, silakan klik like-nya atau klik subscribe ya. Ingat, klik subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik subscribe-nya.